Orang Kristen tuh kok botol sih? Tahu apa artinya botol? Itu singkatan bodoh dan tolol. Jadi orang Kristen tuh kok bodoh dan tolol sih? Mungkin Bapak Ibu juga pernah ya mendengar, pernah mengetahui ada orang yang bilang, kenapa ya orang Kristen itu bodoh dan tolol? Gimana bodoh dan tololnya? Ayo saya kasih contoh. Masa ditampar pipi kanan bukannya marah, bukannya ngebalas, tapi apa yang dilakukan? Kasih lagi pipi kiri. Itu kan bodoh dan tolol. Kalau kamu disuruh berjalan sekian jauh, maka kamu lakukan jalan lebih jauh lagi daripada apa yang diminta. Kan bodoh itu, tolol. Diminta jalan sekian jauh aja kita bisa bilang nggak mau. Untuk apa? Ini malah jalani lebih dari itu. Ketika kamu diminta bajumu, kasih sekaligus dengan jasmu, dengan jubahmu. Itu kan bodoh dan tolol namanya. Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Ini parah nih. Isinya kabar kabingahan wilang se kedeleng pangeran dadi osro no suka piwulan margine kada apa di mesyang ditados Arumatos bangun turut Gusti tresnani sesa ha ha ha. Hey, hey, hey. Ayat kedua. Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar gak mau percaya. Ini parah nih. Nah, teman-teman semuanya, saya sampaikan sekali lagi, ini sumbernya dari para pendeta sendiri, dari pembesar-pembesar Kristen sendiri, bukan saya yang ngarang-ngarang. Ini semuanya adalah pendeta-pendeta mereka. Kalau ditanya ini namanya pendeta siapa, cari aja sendirilah. Ya, yang jelas ini pendeta mereka. Saya mohon maaf, ya saya malas nulis ngetikin namanya siapa itu, nama-nama pendeta harus mencantumkan kata pendeta seolah-olah penghormatan. Udahlah, pokoknya kalian cari sendiri saja, itu pasti ada. Karena memang sesuatu yang ditampilkan di media sosial itu pasti ada jejaknya, jadi kalian tinggal cari aja. Saya hanya menuntut kalian supaya cerdas. Urusan kalian nanti mau mencari lebih dalam, ya silahkan, itu adalah hal yang harus kalian lakukan sendiri. Saya hanya memberikan arahan kepada kalian. Ini loh seperti ini loh seperti ini. Tapi untuk memperdalamnya kalian sendiri dengan pengetahuan kalian dan dengan cara kalian. Nah, yang saya tampilkan di sini jelas. Pendeta Kristen, apologet Kristen sendiri mengatakan Kristen, orang-orang Kristen bodoh. Bahkan dia sebut botol. Ya botol itu sudah jahlun murokab itu kan, bodoh plus tol gitu. Jadi jahlun murokab itu kan kebodohan yang bertumpuk-tumpuk gitu loh. Kenapa sampai pendetanya begitu? Karena mereka sendiri sebetulnya muak dengan kelakuan para gerejawan-gerejawan, bukan hanya jemaatnya, gerejawan-gerejawan, yang dimana jemaat selalu dimanfaatkan di setiap gereja. Ya, di setiap gereja jemaat itu hanya dimanfaatkan oleh para gerejawan-gerejawan.
Dan itu sumbernya bukan dari saya pribadi. Beberapa hari kemarin sudah saya upload, sudah saya kasih tahu. Dan itu sumbernya dari mana? Dari gereja juga, dari pendeta-pendetanya sendiri. Jadi kenapa mereka disebut sebagai domba? Bukan domba tersesat. Mereka ini adalah domba perah yang diambil susunya, yang diperah susunya, sehingganya yang kenyang bukan jemaatnya, tapi pemilik gereja. Orang-orang yang mengurus gereja itu. Itulah yang dikenyangkan. Pada dasarnya kan begitu. Setiap tata cara ibadah masing-masing di dalam setiap gereja itu berbeda-beda sesuai dengan keinginan pendeta-pendetanya atau pemilik gereja itu. Apa yang kira-kira mereka bisa buat menarik untuk menarik jemaat, kira-kira apa yang bisa dimodifikasi, mereka modifikasi di situ. Sehingganya jemaat yang awalnya sepi kemudian bisa ramai. Tapi nyatanya ya mohon maaf ya, biasanya ramai cuma sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama sepi juga. Yaitu yang kita lihat di gereja-gereja sekarang. Orang-orang Kristen sendiri mengakui sekarang gereja di mana-mana sepi. Dan justru sebaliknya, umat Islam sekarang semakin ramai ke masjid-masjidnya. Yang dulu kesadaran umat Islam dalam beragama itu sangat rendah, sekarang sudah semakin tinggi, semakin baik ibadahnya. Itu kebalikannya. Kita bisa lihat di sholat Jumat di kota-kota itu, masjid itu deket-deket banget ya. Kita bicara Jumatnya dulu ya. Kalau masalah keseharian itu nanti prosesnya berlahan. Tapi kalau masalah sholat Jumatnya dulu, kita bisa lihat di kota-kota. Kota-kota itu masjid ke masjid itu sangat dekat-dekat, dan itu masjidnya besar-besar. Tapi setiap sholat Jumat mereka itu selalu penuh. Bahkan ada yang sampai nggak keduman atau nggak kebagian tempat. Lain dengan gereja. Mohon maaf, gereja itu kadang ya bisa kita lihat dalam acara-acara yang sakral per tahun saja itu sudah mulai menurun jemaatnya, menunjukkan kesadaran beragama mereka semakin kendur. Ya, ada kegalauan di hati mereka yang mereka tidak dapatkan ketenangan itu di dalam gereja. Sehingga banyak orang-orang sekarang mulai mu'alaf, mempelajari seperti apa Kristen, kemudian membandingkannya dengan Islam. Pada akhirnya banyak yang masuk Islam. Dan itu juga membantah klaim orang-orang yang mengatakan sekarang banyak orang Islam murtad. Mana buktinya? Nyatanya gereja makin sepi, masjid semakin ramai. Yang justru ada di media itu makin banyak adalah orang masuk Islam, bukan Islam masuk Kristen. Dan ketika ditampilkan di dalam berbagai macam media sosial, perbedaannya sangat jelas. Kalau mantan Kristen masuk Islam, itu karena logika, karena mereka belajar. Nggak ada ceritanya orang Kristen masuk Islam gara-gara mimpi gitu kan, kemudian menghayal, ngelamun. Nggak ada. Coba kalau orang yang katanya Islam murtad masuk Kristen, pasti ketika ditanya kenapa alasannya, wow, saya mengalami keajaiban, saya bermimpi, saya didatangi Yesus dan lain sebagainya. Nggak masuk akal sekali. Jawaban-jawaban yang tidak logis. Berbeda dengan orang Islam. Orang Kristen yang masuk Islam itu rata-rata mereka karena mempelajari. Ada hal yang tidak mereka temukan jawabannya di dalam Kristen, kemudian mereka temukan di dalam Islam. Itu bedanya. Makanya pendeta sendiri mengatakan selama orang Kristen itu bertahan menjadi orang Kristen, ya, mereka itu tidak pintar alias bodoh. Wallahu a'lam bishawab.